Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Captain Peter. Dan pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai mindfulness, atau dalam bahasa Indonesia kesadaran. Mengapa kesadaran saya anggap penting untuk kita bahas kali ini? Saya tidak akan mengajarkan kepada Anda, karena untuk mengajarkan dibutuhkan level yang tinggi. Saya akan men-share apa yang saya punya dan saya pergunakan selama ini, dari saya mulai bekerja sampai saya pensiun. Saya anggap kesadaran itu memberi andil yang besar dalam pekerjaan saya, dalam kehidupan sehari-hari saya, sehingga saya pikir saya perlu menularkan atau men-share kepada Anda mengenai apa yang saya tahu dan apa yang sudah saya lakukan dengan kesadaran itu sendiri. Pertama-tama perkenalkanlah saya. Saya adalah seorang airline pilot yang sudah pensiun. 23 tahun saya bekerja di airline flag carrier di Indonesia. Kemudian saya pindah ke Singapura, juga bekerja sebagai captain di flag carrier airline di Singapura. Sehingga total saya sudah bekerja selama 37 tahun. Saat ini saya sudah memasuki usia pensiun. Kembali mengenai kesadaran. Mengapa kita perlu untuk sadar setiap saat? Sadar terhadap sekeliling kita, sadar akan tubuh kita, sadar akan nafas kita, sadar akan pikiran yang keluar, dan sadar akan perasaan kita sebagai respon daripada pemikiran-pemikiran kita. Kemudian sadar terhadap perasaan sebagai reaksi terhadap interaksi kita dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah sadar terhadap perasaan orang lain yang ditimbulkan oleh interaksi kita dengan orang tersebut. Hal ini sangat berguna menurut pengalaman saya. Kesadaran itu akan membuat kita lebih efisien, lebih efektif. Kemudian kita akan merasa damai, kita akan merasa bahagia, dan kita akan mendapatkan kewaspadaan yang lebih terutama terhadap diri kita sendiri, terhadap pikiran-pikiran yang timbul. Apakah itu berupa ketakutan, kecemasan, atau penyesalan apabila kita memikirkan masa depan. Karena hal tersebut menggunakan banyak sekali energi di badan kita. Sehingga apabila kita sadar akan pikiran-pikiran yang timbul, kita dapat membenahi atau membenarkan apa yang timbul dalam pikiran kita, sehingga itu akan tersimpan dalam bawah sadar kita, sehingga pikiran kita menjadi jernih untuk memutuskan hal-hal yang harus kita selesaikan. Apalagi kalau kondisinya kritikal, kita amat sangat membutuhkan kesadaran tersebut. Saya akan membagi tahapan-tahapan, dan saya akan berusaha untuk membawakan ini secara gamblang, bukan suatu teori yang bertele-tele, tapi saya akan mencoba untuk membawakannya secara mudah dengan bahasa-bahasa yang mudah, sehingga gampang dimengerti dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang kita simpan di bawah sadar
itu belum tentu benar. Maksud saya, banyak hal-hal atau pengetahuan yang kita dapat dari membaca, pengetahuan yang kita dapat dari kata ahli, pengetahuan yang kita dapat dari orang tua kita, pengetahuan yang kita dapat dari sekeliling kita, dan juga pengetahuan yang kita dapat dari kawan-kawan kita. Sebagai contoh, bahwa orang kaya selalu senang, orang miskin selalu susah. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Contoh orang kaya, dia punya keinginan, dia ingin misalnya membuat pabrik yang baru. Apabila keinginannya ini bisa dipenuhi, maka dia akan merasa senang. Tapi berapa lama? Hanya sebentar. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan minta lebih. Wah, ini kalau pabriknya lebih besar atau di beberapa tempat, pasti lebih bagus, lebih menguntungkan. Sampai dia tidak bisa memenuhi keinginannya. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan menjadi susah. Berapa lama? Sebentar. Kemudian dia akan menurunkan keinginannya. Setelah dia menurunkan keinginannya dan tercapai, dia akan merasa senang sebentar. Begitu juga dengan orang miskin. Orang miskin apabila dia punya keinginan, misalnya dia ingin, wah besok pengen banget bisa makan masakan A misalnya, dan dia bisa memenuhi keinginannya. Kemudian dia ingin lebih. Wah, ini kalau ada dagingnya, lauknya pakai daging lebih enak. Dia akan naik-naik terus keinginannya sampai suatu saat dia tidak bisa memenuhi. Dan apabila dia sudah tidak bisa memenuhi keinginannya, maka dia akan susah. Jadi, orang kaya maupun orang miskin sama saja. Dia akan selalu susah sebentar, kemudian senang sebentar, dan itu silih berganti secara abadi. Itu adalah sesuatu yang benar, dan hal ini bisa kita temukan dalam banyak hal dalam hidup ini. Apabila kita alert, kita waspada terhadap pikiran-pikiran yang kita timbulkan, maka kita akan kembali bisa menata. Selain daripada itu, mindfulness juga sangat berguna untuk bisa menjadi orang yang bersyukur. Karena seringkali kita dalam kehidupan ini antara fisik, mental, dan rasa itu tidak menjadi satu. Sebagai contoh, orang-orang sibuk. Dia datang di suatu tempat atau restoran, dia pesan makanan, kemudian dia sibuk menelpon, memasukkan makanan ke dalam mulutnya, tapi dia tidak pernah bisa merasakan apa yang dia makan, karena otaknya tidak ada di situ, karena rasanya tidak ada di situ. Dia ada di tempat lain. Maka dia tidak akan bisa bersyukur tentang makanan tersebut. Dia tidak pernah bisa menikmati hidup. Kita mengadakan suatu trip, suatu perjalanan wisata. Sampai sana, sibuk, wah potret. Orang tersebut tidak bisa menikmati. Oh, ini tempat yang saya tuju, udaranya seperti ini, alamnya seperti ini. Oh, ternyata burung-burung di sini seperti ini, kicaunya seperti ini. Dan apabila dia pergi ke sungai, oh dinginnya seperti ini, segarnya seperti ini airnya. Tidak ada. Dia hanya sibuk potret, posting. Dan itu kebanyakan yang terjadi sekarang. Maka basic daripada kesadaran itu sendiri, itu adalah aku ada
sekarang, di sini, dan saya mau. Aku ada itu adalah menimbulkan rasa aku ada di sini. Jadi kita menyatukan antara pikiran, perasaan sekarang sebagai ukuran waktu. Sekarang, bukan kemarin, bukan besok. Sekarang saya sejahtera. Paling tidak saya bisa bernafas. Paling tidak kalau saya haus saya bisa minum. Saya sejahtera saat ini. Dan rasa itu harus kita rasakan. Saya ada sekarang di sini dan saya mau. Saya mau adalah kita tidak akan membuat pertentangan di dalam batin kita terhadap keadaan yang kita alami sekarang ini, baik itu menekan atau keadaan yang tidak kita sukai, tapi kita terima sehingga kita selaras dengan sekeliling kita. Nah, super sadar, dalam episode-episode mendatang saya akan membawakan kesadaran itu secara berjenjang, yaitu kesadaran terhadap sekeliling kita, kesadaran terhadap tubuh kita, kesadaran terhadap nafas kita, dan kesadaran terhadap pikiran kita. Kesadaran terhadap pikiran kita sebagai reaksi hubungan dengan orang lain, kemudian kesadaran pikiran orang lain, kesadaran kita terhadap perasaan orang lain sebagai hasil interaksi dengan kita. Semoga ini berguna, dan apabila Anda merasa channel ini ada gunanya, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.